hormati dari Kementerian Perlindungan Perempuan, kemudian dari Komisi Perlindungan Anak Pak Susanto, kemudian dari Komnas Perlindungan Anak Bapak Aris Merdeka Sirait, Kasat Serse, dan seluruh rekan-rekan media yang saya hormati. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan press release terkait dengan penangkapan terhadap kasus perlindungan anak dan tindak pidana perdagangan orang. Ini diawali kejadiannya pada tanggal 23 Januari 2020 ketika waktu itu Polres Depok melakukan pencarian terhadap orang hilang. Kemudian berdasarkan informasi juga dari bukti-bukti itu korban berada di apartemen Kalibata City. Kemudian dilakukan penggerbekan, ternyata orang hilang tersebut, anak tersebut ada di apartemen tersebut juga beserta korban-korban lain sebanyak 3 orang, juga tersangka pelakunya sebanyak 6 orang. Dari 3 orang korban ini semuanya di bawah umur, kemudian juga pelaku itu ada 6 orang, masing-masing mempunyai peran. Yang pertama, saudara JF menyampaikan ke micet atau mengiklankan korban ke micet, ke medsos, kemudian juga menerima pembayaran, kemudian selanjutnya NA, ulangi AS ini sebagai pelaku juga sebagai korban. Jadi AS ini dia memberikan minuman vodka juga ginseng, kemudian merekam korban JO dalam keadaan tanpa busana, kemudian menyuruh pelaku MTG dan PTD mengikat korban JO, juga berperan untuk mengelola hasil transaksi. Sebenarnya AS ini juga korban, jadi AS ini pacaran dengan pelaku JF, kemudian ya melakukan hubungan suami istri juga. Kemudian AS ini sama JF juga ditawarkan ke tamu-tamu, dijual dengan tarif tertentu. Kemudian tersangka yang lainnya adalah NA 15 tahun, melakukan kekerasan terhadap JO dengan cara menggigit bagian lengan, pundak, perut, memukul hidung, kemudian menarik rambut, menendang kaki, juga melakukan transaksi dengan korban JO. Korban ini mereka tinggal dalam satu apartemen dengan sistem sewa, bayarnya per hari, sehari 350.000. Kemudian untuk tersangka kita periksa dan sudah kita lakukan penahanan. Untuk tersangka AS, NA, MTG, ZMR itu kita tahan di rumah aman Kementerian Sosial. Sedangkan NF sama JF itu kita tahan di Polres Jakarta Selatan. Untuk para pelaku ini kita kenakan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 2004, pasal 76 ayat 1 junto pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 2004 tentang perlindungan anak. Kalau yang pertama menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dalam kekerasan anak. Sedangkan pasal 76 ayat 1 junto ayat pasal 8 itu menempatkan, membiarkan atau menyuruh lakukan serta mengeksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian juga dikenakan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun. Juga ada pasal penganiayaan 170 dengan ancaman
6 tahun 6 bulan. Saya kira itu secara singkat. Mungkin nanti dari Komnas Perlindungan Anak, dari KPAI, juga dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak bisa memberikan saran atau memberikan pendapat terkait dengan kasus ini. Atau mungkin dari rekan-rekan media ada yang mempertanyakan, waktu dan tempat saya persilakan. Hasil ditangkap dan diamankan, diamankan korbannya, kemudian ditangani Polres Depok. Nah, untuk yang korban-korban lain dilakukan penyiksaan dan sebagainya itu ya memang paksaan, terutama dari para pelaku-pelaku yang umumnya laki-laki, yaitu JF maupun NF, dipaksa untuk minum dan sebagainya. Kalau tidak nurut ya dilakukan pemukulan dan sebagainya. Juga direkam videonya dalam keadaan tanpa busana dan sebagainya, juga melakukan hubungan badan. Saya kira itu. Mungkin yang lain dengan harga 350.000 sampai 900.000. Nah, dari jumlah tersebut itu mereka mendapatkan atau distorkan ke pelaku 100.000, kemudian 50.000 untuk jokinya, kemudian untuk membayar sewa apartemen perharinya 350.000. Yang 350.000 ini dibayar secara patungan. Kemudian rata-rata korban ini dipaksa minimal 4 pria tiap harinya. Siapa sih Pak pelanggannya ini? Apakah memang ditawarkan lewat aplikasi chat gitu? Ya, jadi korban ini dijual atau disampaikan melalui medsos, melalui micet. Kemudian masih kita dalami siapa-siapa pelanggannya. Pak, JO ini korban JO ini dia memang kenal satu sama lain dengan korban anak-anak lain, atau memang mereka ini mencari random aja anaknya? Terus tadi kan berbicara soal informasi atau keterangan dari korban maupun pelaku, namun dalam hal ini kita batasi karena ini masih proses penyidikan, dalam ranah penyidikan. Prinsipnya memang secara umum bahwa korban-korban ini yang menjadi perdagangan atau dieksploitasi ini, mereka diiming suatu pekerjaan, kemudian diiming uang juga, walaupun kenyataannya mereka dieksploitasi di media sosial, kemudian dipaksa, juga dilakukan penganiayaan dan sebagainya. Untuk itu yang lainnya masih kita dalami keterangan-keterangannya, kemungkinannya apakah ada korban-korban lain dan sebagainya. Kemudian kegiatan ini apakah mulai dari September 2019 atau sebelumnya ada, ataukah jaringannya, ini masih dalam kita mendalami. Ini akan kita cek medsos, juga handphone baik dari pelaku maupun korban, nanti akan kita cek. Sebagai korban, tetapi juga diposisikan juga sebagai pelaku. Kenapa? Karena satu, posisi anak memang kan posisinya rentan ya. Yang kedua, anak seringkali menjadi medium yang efektif untuk apapun. Apakah itu untuk promosi, apakah itu untuk kepentingan katakanlah eksploitasi seksual maupun yang lain. Yang ketiga, memang sistem hukum kita memang kan anak memiliki norma hukum yang khusus ya. Sistem Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Makanya tentu apapun kondisinya, anak yang dilibatkan sebagai pelaku tentu memang harus dipastikan bahwa anak harus diproses sesuai dengan Undang-Undang 11 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Yang kedua, catatan KPAI, ini kasus bukan pertama. Yang kedua, kasus ini mulai 2015, 2016, 2018, 2019, 2020. Jadi sekitar ada 5 kali case terjadi di situ. KPAI telah melakukan berbagai upaya. Satu, kita pernah memanggil manajemen untuk melakukan diskusi tindak lanjut dari case-case yang ada, agar juga mengembangkan katakanlah manajemen dan kontrol internal agar efektif dan tidak ada korban lagi saat itu. Tapi tampaknya masih muncul kasus kembali.
Makanya dalam waktu dekat kami akan memanggil manajemen agar kasus ini yang terakhir dan tidak ada kasus lagi berulang. Kemudian KPI juga telah melakukan pengawasan juga ke lokasi di tahun 2017, 2018, 2019 juga pernah melakukan pengawasan ke lokasi. Tapi tampaknya memang ada beberapa kerentanan yang ada di sana. Kita juga telah melakukan edukasi kepada RT RW dan warga yang ada di sana. Memang kalau melihat dari case-case yang ada, memang ini cukup kompleks ya, cukup kompleks. Kita memang harus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mengembangkan apartemen ramah anak. Salah satunya adalah salah satu indikatornya adalah memastikan anak-anak kita ini tidak tereksploitasi di apartemen dan di tempat-tempat lain. Ini adalah merupakan upaya agar apartemen kita benar-benar safety dan secure buat anak-anak kita. Terakhir tentu korban benar-benar harus direhabilitasi secara tuntas. Kita tahu bahwa kalau kemudian korban tidak mendapatkan rehabilitasi secara tuntas, itu punya kerentanan menjadi pelaku. Juga bekerja sama dengan Wali Kota Jakarta Selatan untuk mungkin nanti juga dengan Satpol PP kita akan melaksanakan pengawasan baik itu razia maupun pengecekan ke kamar-kamar apartemen. Juga nanti mungkin bagaimana tindak lanjutnya ketika kalau kejadian ini berulang-ulang lagi, apa kira-kira sanksi untuk pengelola atau pemilik apartemen sehingga apartemen Kalibata atau kamar-kamarnya itu tidak digunakan atau disalahgunakan oleh pemiliknya atau pengelolanya. Ya, nanti kita periksa, kita tanya apakah mengetahui kegiatan ini atau tidak. Menunjuk, ya, tentu dengan bukti itu bisa dikenakan juga tindak pidana. Karena apa? Setiap orang yang melakukan hubungan seksual terhadap anak di bawah 18 tahun dengan bujuk rayu, tipu muslihat, kekerasan, ancaman kekerasan dapat dipidana minimal 5 tahun. Jadi bukan saja si pelaku yang menjual anak itu, tetapi si pelanggan itu pun jika si korban itu bisa mengenali dan memberikan bukti bahwa memang melakukan hubungan seksual terhadap dirinya atau temannya, maka itu bisa dilakukan. Saya kira itu kerja itu penting. Supaya apa? Supaya pelaku-pelaku ini tidak lepas begitu saja. Yang kita persoalkan sekarang ini adalah korban, pelaku yang sekarang ini. Tapi si pelaku-pelaku yang punya perilaku bejat itu tidak pernah dapat hukuman. Jadi nggak adil kan? Gitu loh. Karena ada si pelanggan itu. Jadi saya kira nanti pendekatannya kerjasama dengan Ibu Nunu ini bagaimana kita melakukan interview terhadap korban yang sekarang ada di Kementerian Sosial. Kalau dia bisa membuktikan dan mengenali siapa pelaku di sekitar itu, termasuk si pelakunya ini, misalnya kan, atau orang lain, pelanggan lain yang datang yang ditawarkan lewat pesanan online tadi. Saya kira itu bisa dapat dipidana. Itu ketegasan Komnas Perlindungan Anak mengambil alih di situ. Ya, si pelaku. Jadi kalau Anda melakukan hubungan seksual dengan bujuk rayu sekalipun dan janji, itu adalah pidana. Terima kasih. Pak Ketua, di Pak Ketua. Jepri, umur berapa? 39. Di mana tinggal? Manggarai. Masih ada orang tua di sini? Bapak? Masih? Orang tua? Masih? Jadi sudah berapa lama anak kau lakukan ini? Kira-kira sudah berapa lama? Jujur? 3 bulan. Berapa orang lain yang sudah kau jual? 2. Kalau si Pak Jepri? Baru 1. Apa motifnya? Apa faktor pendorong kamu bisa kerja menjual-jual itu? Perempuannya minta tolong dan saya belum ada uang juga, Pak. Jadi motifnya karena kamu mencari uang. Iya. Terus ada orang yang kau jual atau ada orang yang menawarkan kau atau bagaimana? Perempuannya juga meminta ikan kamu. Perempuan itu siapa? Itu, Pak. Korbannya saya itu. Kau kenal dari korbannya bagaimana caranya? Lewat apa? Kenalan sama korban. Korban itu. Iya. Emang kenal, Pak. Kau kenal kamu sama yang pacarnya kamu? Gitu. Saya nggak kenal pacarnya, Pak. Saya cuma kenal aja. Kenal. Ya. Terus hasilnya itu kau pergunakan apa saja? Ya buat
hari sehari-hari Pak. Sehari-hari. Kamu nggak bekerja, cuma bekerja itu aja. Saya baru Ya itu juga ya, sama. Nggak, saya bekerja Pak. Gini lah wajahnya, bertanggung jawab ke depan. Saya kerja Pak. Oh, bertanggung jawab ini. Iya Pak. Gitu lah. Kerja, tapi itu sampingan aja kau bikin. Atau memang itu yang utama kerjamu? Enggak, satu saya tinggal di situ, kedua handphone saya dijadikan buat aplikasi itu sama joki-joki. Pelanggan-pelanggannya tahu nggak dari mana itu, Pak? Saya nggak tahu Pak. Duh, waktu kau memperkenalkan nggak tahu kau pelanggannya siapa? Atau pernah saya datang situ? udah tahu Pak. Mana tahu ya gitu ya. Maksud saya pasti kau tahu siapa pelanggannya. Karena saya itu dia dari aplikasi Pak. Kan bisa dilakukan di apartemen itu atau di luar apartemen? Bisa. Di dalam apartemen aja Pak. Melakukan apa itu? Transaksi itu. Iya Pak. Tidak bawa kau tawarkan keluar. Enggak. Kalau misalnya pelanggan minta keluar, kamu antar keluar atau Enggak. apa gitu. Di apartemen itu. Apartemen itu Pak. Memang ada tempat di situ. Iya Pak. Itu kamu sewa atau memang kamu Yang sama Jeffrey Pak. kamu pengelola situ? Enggak, saya nyewa harian juga di situ Pak. Oh, nyewa harian. Tinggal di situ Dia tinggal di sama keluarga juga enggak. sendiri. Kamu sudah berkeluarga atau belum? Belum Pak. Belum. Berapa lah itu sehari kau bayar? Sebulan atau sehari? Harian kan 350. Memberikan apresiasi ya kepada Polres Jakarta Selatan bersama dengan Polres Depok yang saya kira ini memang harus didalami karena ini disinyalir ya, belum dipastikan tetapi setelah dipelajari bahwa ini merupakan jaringan prostitusi anak online ya, karena itu kan berdasarkan online itu dan seterusnya. Nah, jaringan ini harus dibongkar. Nah, itu juga terjadi di beberapa 1 minggu yang lalu di Jakarta Barat. Saya kira kawan-kawan juga tahu bahwa Jakarta Barat juga membongkar itu, pelakunya juga lebih dari 1, 2, 3, sampai 4. Nah, selain dia itu merupakannya salah satu kejahatan seksual bergerombol, kami sebut namanya gang rape, itu sedang terjadi dari fenomena yang sangat menakutkan. Nah, apa yang terjadi yang diceritakan oleh Pak Kapolres tadi, fakta di sini, itu justru sekarang ini para orang-orang dewasa yang mengeksploitasi anak-anak itu memanfaatkan anak-anak karena dia tahu bahwa anak-anak itu tidak boleh dihukum lebih dari 10 tahun. Nah, ini modus baru yang harus dibongkar, itu berarti ada jaringan di situ. Memahami bahwa anak yang berusia di bawah 18 tahun, kalau dia melakukan tindak pidana seperti termasuk apa dia sebagai saksi, sebagai korban, sebagai pelaku, dia tuh tahu persis orang yang mengorganize di luar itu, yang orang dewasa, bahwa anak itu tidak bisa dihukum lebih 10 tahun. Jadi ini saya kira jaringannya itu. Maka menurut saya apa yang sedang terjadi sekarang ini adalah salah satu yang harus kita bongkar. Tentunya pihak kepolisian sudah melakukan itu sesuai dengan pesan rapat terbatas dari Presiden. Itu tidak bisa berjalan kalau itu tidak diikuti dengan aksi-aksi nyata. Nah, ini sudah dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan dengan memilah itu. Nah, ini baru minggu ketiga dari 2020 kasus-kasus perdagangan manusia untuk tujuan seksual komersial, kemudian juga di pendekatannya prostitusi online. Sebenarnya apartemen Kalibata itu bukan baru. Itu sudah lama itu, Polda Metro Jaya juga sering kali mengamankan itu. Nah, ini ada apa sebenarnya? Ada pembiaran atau bagaimana? Tetapi dengan tertangkapnya ini, ya, dengan melibatkan anak ini, saya kira tidak ada toleransi terhadap itu. Polres Jakarta Selatan saya kira sudah mengambil tindakan tegas. Saya kira kita harus sama-sama perang terhadap itu. Tiga minggu loh masih 2020, tapi kejahatan di wilayah DKI Jakarta saja, misalnya Jakarta Selatan itu membongkar juga sama lewat prostitusi online. Jadi hubungannya dengan medsos dan sebagainya. Depok, kemudian Jakarta Selatan. Nah, kemarin itu di Jakarta Utara, ya, lewat Polda. Ya, itu sedang menjadi fenomena yang perlu mendapatkan perhatian dan aksi nyata. Bagaimana kita memutus mata rantai perdagangan atau katakanlah eksploitasi anak untuk tujuan seksual komersial itu. Jadi saya menggunakan terminologi itu. Ya, jadi bukan hanya sekedar perbuatan cabul, karena dilakukan lebih dari 1 orang. Jadi selain saya menyebutkan ini gang rape yang harus diperhatikan, ini adalah eksploitasi anak untuk tujuan seksual komersial. Pendekatannya lewat lewat prostitusi online. Jadi komunikasinya online, chat dan sebagainya seperti itu. Jadi yang sedang terjadi dan perlu diwaspadai. Saya kira demikian. Jangan lupa subscribe ya.